Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas bagian muqaddimah ya. Sekarang kita akan bahas materi tentang definisi ilmu nahwu ya. Kitab Al-Ajurumiyah itu kan membahas kaidah ilmu nahwu ya. Tapi penulis kitab Ibnu Ajurum rahimahullah taala tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Jadi kita akan bahas ya pada kesempatan kali ini. Silakan buka bukunya halaman 11 definisi ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tiga hal. Yang pertama, ya, menyusun kata menjadi kalimat. Ya, misalnya kita punya kamus bahasa Arab, ya, yang tersusun dari ribuan bahkan mungkin jutaan kata. Ya, kalau kita ingin menyusun kata yang ada dalam kamus itu menjadi sebuah kalimat sempurna, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini contoh kalimat daraba Zaidun, ya, daraba artinya telah memukul. Zaidun, si Zaid, ba'udatan, seekor nyamuk. Fil ghurfati, ya, di dalam kamar. Lailan, malam hari. Bil qalami, dengan pulpen. Nah, ini kan sebuah kalimat. Nah, untuk bisa menyusun kalimat seperti ini, ya, kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Jadi, ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tiga hal. Pertama, menyusun kata menjadi sebuah kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, ya, ilmu nahwu ini juga mempelajari tentang bagaimana caranya kita menentukan perubahan akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, karena bahasa Arab ini beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah kata ya diletakkan di mana saja dalam kalimat itu bacanya sama, nggak akan berubah. Misalnya Budi dengan Bana. Misalnya Budi memukul Bana. Budi dibaca Budi, Bana dibaca Bana. Sekarang kalau dibalik, Bana memukul Budi, tetap Bana bacanya Bana, nggak akan berubah menjadi Banu, ya, dan seterusnya gitu ya. Budi juga tetap bacanya Budi. Akhirannya I, nggak akan berubah menjadi Buda, ya, Budu, enggak. Nah, beda dengan bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa Arab, sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, kadang ya harokat akhirnya itu harus kita ubah sesuai posisinya dalam kalimat. Contoh di sini misalnya Ja'a Zaidun. Ja'a artinya telah datang. Zaidun, si Zaid. Di sini Zaid berposisi sebagai pelaku ya. Kita bacanya Zaidun dengan domatain. Tapi kalau Zaid ini kita posisikan sebagai objek ya, maka nanti bacanya jadi Zaidan. Misalnya ra'aitu Zaidan. Aku melihat si Zaid. Kita ubah jadi Zaidan. Tadinya Zaidun jadi Zaidan. Sekarang kalau misalnya sebelumnya dikasih huruf ala misalnya. Ala artinya di atas. Maka nanti Zaid kita baca menjadi Zaidin. Contoh, salam tu ala Zaidin. Aku telah memberi salam kepada si Zaid. Nah, perubahan akhir kata ini ya, untuk bisa menentukannya, misalnya kapan kita kasih harokat dhammah, kapan fathah, kapan kasrah, ini pelajarannya ada dalam ilmu nahwu. Ya, kemudian yang ketiga, ilmu nahwu ini mempelajari tentang cara mengi'rab kata. Ya, mengi'rab kata maksudnya adalah menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Ya, apa nama posisinya, bagaimana perubahan akhir katanya dan lain sebagainya. Contoh ya, misalnya pada kalimat ja'a Zaidun, ya, ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Lafaz Zaidun ini nanti bisa kita i'rab dengan cara seperti ini ya. Zaidun fa'ilun. Dia berposisi sebagai fa'ilun. Fa'il itu artinya subjek ya, pelaku ya. Nah, kalau dia masuk berposisi sebagai fa'il, maka nanti masuk kelompok marfu'un. Kemudian kalau ya sebuah kata masuk kelompok marfu memiliki tanda rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu. Harakat dhammah di akhirnya. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Nah, nanti ini pelajarannya ada dalam ilmu nahwu ya. Kalau antum nggak paham ya nggak masalah, karena kan kita belum belajar. Ini cuma ngasih contoh aja bahwasannya dengan bermodalkan ilmu nahwu nanti kita bisa mengi'rab kata, yaitu menjelaskan ya status sebuah kata dalam kalimat. Ya, ini ya penjelasan ringkas tentang ilmu nahwu ya.
Namun ya, untuk bisa memahami bahasa Arab di tingkat dasar tidak cukup hanya dengan belajar ilmu nahwu. Ya, kita juga harus belajar ilmu sorof. Ya, jadi ilmu nahwu dan ilmu sorof ini diperlukan bagi orang yang ingin menguasai bahasa Arab, terutama di tingkat dasar. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, sebaiknya juga belajar ilmu sorof. Ya, kalau bisa berbarengan belajarnya. Nah, sekarang apa itu ilmu sorof? Ya, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.